Apa itu perusahaan untuk pendidikan karyawan? Tujuan seminar tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Sebagian besar dari karyawan baru yang belum pernah bekerja di perusahaan tidak mengerti bagaimana mekanisme perusahaan. Mengenai masalah ini, apa yang saya sendiri mengalami selama bekerja di Indonesia adalah kesadaran karyawan orang Indonesia bahwa perusahaan merupakan seperti pohon berbuah uang, maka penggunaan harta perusahaan secara pribadi tidak bersuaran besar jika harganya kecil. Bisa saja ada berbagai alasan di latar belakang ini, namun kenyataan mereka tidak mengerti mekanisme perusahaan bisa dianggap sebagai salah satu alasan besar. Kenyataan ini tidak hanya bisa mengakibatkan pelanggaran peraturan perusahaan, tetapi juga akan menimbulkan risiko bahaya bahwa serikat bekerja meminta hal-hal yang susah dan menjadi organisasi bersifat musuh jika karyawan yang tidak mengerti ini dipilih sebagai pengurus. Seminar ini akan menjelaskan secara mudah mekanisme perusahaan, apa yang karyawan harus baru masuk setelah tamatan tingkat SMA harus belajar sebagai karyawan. Daftar isi 10 mata. 1. Bagaimana perusahaan didirikan? 2. Apa tujuan untuk mendirikan perusahaan? Ketiga, siapa pemilik harta perusahaan? 4. Siapa kerjakan apa di perusahaan? 5. Apa hubungan antara perusahaan dan karyawan? 6. Apa hubungan antara perusahaan dan serikat pekerja? 7. Apa hubungan antara perusahaan dan masyarakat? 8. Bagaimana perusahaan bisa berkelangsungan? 9. Kenapa perusahaan bisa berkebangkrutan? 10. Mekanisme berbeda antar negara. 1. Bagaimana perusahaan didirikan? Perusahaan biasanya menunjuk perseroan terbatas atau PT. Pendiri mengumpulkan dana dengan menerbitkan surat saham untuk PT. Pembelian saham dengan dana disebutkan penanaman modal. Dalam kasus perusahaan industri, dana atau modal akan digunakan untuk beli tanah, membangunkan pabrik, mengadakan mesin dan peralatan demi persiapan produksi. Kemudian menerima karyawan, mengadakan bahan, lalu memulai kerja produksi atau operasi. Menteri Hukum memberi izin pendirian perusahaan dan Menteri Penanaman Modal memberi izin penanaman modal dan operasi. 2. Apa tujuan untuk mendirikan perusahaan? Sebagaimana sudah dijelaskan di halaman sebelumnya, pendiri mengumpulkan dana dengan menerbitkan saham untuk mendirikan perusahaan. Pihak memberi dana yang disebut penanam modal menyediakan uang karena berharap laba dari penanaman modal. Secara konkret, jika perusahaan menghasilkan laba, penanaman modal akan menerima laba tentang penanaman modal sebesar beberapa persen dari jumlah penanaman modal yang disebut dividen. Dalam kata lain, siapapun tidak akan menanam modal jika laba tidak diharapkan dari usaha itu. Ini tujuan pertama, dan tujuan kedua tentang karyawan dan masyarakat akan disebutkan di halaman berikutnya.
Lain dari tujuan perusahaan, ada usaha yang beli saham apabila murah dan jual apabila mahal demi dapat laba dari selisih yang disebut spekulasi. 3. Siapa pemilik harta perusahaan? Tanah bangunan, mesin, dan peralatan yang disediakan dengan modal awal semua merupakan harta badan hukum yang disebutkan perseroan terbatas. Bahan-bahan yang diadakan dengan dana yang dihasilkan melalui usaha selanjutnya juga harta badan hukum. Produk yang sudah diproduksi dan menunggu dijual juga harta badan hukum. Uang tunai yang disimpan di rekening bank karena belum dipakai juga harta badan hukum. Harta badan hukum dicatat terurai pada sebelah kiri dalam laporan neraca keuangan atau balance sheet. Pemilik badan hukum adalah pemegang saham yang telah menanamkan modal. Karyawan bisa disebutkan harta manusia, namun tidak termasuk di dalam harta-harta yang disebut di atas. 4. Siapa kerjakan apa di perusahaan? Perseroan terbatas di Indonesia dibentukkan pihak bersangkutan sebagaimana tersebut di bawah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pemegang saham, perseorangan atau badan hukum yang beli dan milik saham dengan menanam modal. Mengangkatkan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi, serta memutuskan rancangan usaha dan hasil usaha secara resmi. Komisaris, Dewan Komisaris dibentukkan oleh satu komisaris atau lebih, mengawas tugas Dewan Direksi. Direktur, Dewan Direksi dibentukkan oleh satu direktur atau lebih, wajib melaporkan rancangan dan hasil usaha kepada pemegang saham. Karyawan, tingkat manajemen, mengelola kerja bagian seperti pemasaran, produksi, pengembangan, personalia, keuangan, dan lain-lain. Tingkat staf, membantu manajemen dengan mengurus kerja di bagian masing-masing. Tingkat pekerja lapangan, menjalankan kegiatan produksi. 5. Apa hubungan antara perusahaan dan karyawan? Sifat hubungan bisa berbeda antara negara karena kelainan sejarah, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Pada abad 20 di Jepang, karena karyawan dianggap harta penting bagi perusahaan, maka pendidikan dan pengembangan di dalam perusahaan sangat dipentingkan berdasarkan hubungan kerja seumur hidup dan angkatan masa kerja. Selama ini, karyawan menggunakan perusahaan sebagai wadah penting untuk mengusahakan kemampuan diri sendiri dalam kehidupan, maka menganggap usaha keras untuk perkembangan perusahaan sesama perkembangan diri sendiri. Tetapi setelah masuk abad 21, dengan dampak kuat Amerika, karyawan dianggap tenaga kerja yang bekerja untuk upah berdasarkan kontrak kerja. Oleh karena itu, kesadaran berkembang bersama perusahaan sudah menurun. Tren bahwa menerima upah dengan menjual waktu kepada perusahaan sudah menyebar. Karena Indonesia diberi dampak banyak dari perusahaan Jepang sejak tahun 1968, maka masih ada iklim dasar bahwa karyawan adalah harta perusahaan. Tetapi
bisa saja akan berubah seperti Jepang di abad 21. 6. Apa hubungan antara perusahaan dan serikat pekerja? Serikat pekerja yang lahir di Eropa bertujuan untuk melindungi pekerja dari pemerahan dan kerja terpaksa oleh kapitalis. Serikat pekerja yang lahir di Jepang 100 tahun yang lalu juga bertujuan sesama pada awalnya. Namun demikian, setelah pertumbuhan ekonomi sudah diwujudkan sehingga kehidupan sehari-hari pekerja sudah stabil, pikiran bahwa perusahaan dan serikat pekerja dianggap penumpang satu kapal dengan tujuan yang sama sudah menyerap sampai kini. Keadaan Indonesia saat ini bisa dikatakan ada di tingkat sebelum keadaan Jepang saat ini. Ada di tingkat apapun, kedua pihak harus berusaha untuk mewujudkan hubungan yang sehat berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Serikat Pekerja, khususnya asas Pancasila di Indonesia. 7. Ada apa hubungan antara perusahaan dan masyarakat? Perusahaan disebut badan umum, artinya pada masyarakat. Alasannya karena perusahaan menyumbangkan tidak hanya kepada masyarakat wilayah, tetapi juga kepada negara melalui kegiatan usaha. Jika perusahaan menggelar usaha, supply chain akan dibangun terpusat perusahaannya. Di hulu supply chain, banyak supplier akan berusaha untuk memasok berbagai bahan dan komponen. Di hilir supply chain, banyak perusahaan penyalur akan berusaha untuk menyampaikan produk dan jasa ke pasar. Paling syukur antara lain, banyak konsumen dan customer akan dapat menikmati kemudahan dan keuntungan dari produk dan jasa. Tidak hanya itu, perusahaan bisa menyumbangkan kepada negara dan masyarakat wilayah melalui bayar berbagai pajak. 8. Bagaimana perusahaan bisa berkelangsungan? Manusia harus mengkonsumsi gizi yang layak untuk berkelangsungan hidup. Gizi yang layak bagi perusahaan adalah laba yang cukup. Perusahaan industri harus membuat produk dengan jumlah biaya yang lebih kecil daripada harga jual demi memastikan laba. Biaya bahan, biaya buruh, biaya listrik, biaya pengangkutan dan lain-lain akan dibutuhkan untuk membuat dan menjual produk. Manajemen akan menciptakan laba dengan usaha untuk mengatur jumlah biaya-biaya ini menjadi lebih kecil daripada harga jual. Laba ini tidak akan dikuasai oleh siapa-siapa, namun tidak hanya dibayar kepada pemegang saham sebagai dividen yang sudah dijanji, tetapi juga bisa dibayar kepada karyawan sebagai bonus. Bisa saja digunakan untuk memperbarui atau menambah peralatan demi perusahaan itu sendiri makin kuat dan besar. 9. Kenapa perusahaan bisa berkebangkrutan? Seperti manusia bisa mati jika konsumsi daya badan lebih banyak daripada pemasukan gizi dalam jangka waktu panjang. Perusahaan juga akan berkebangkrutan jika berlangsung rugi karena biaya lebih besar daripada penjualan dalam jangka waktu panjang. Kalau perusahaan, walaupun dana sudah habis karena berlangsung rugi, jika berpotensi untuk menciptakan laba pada masa depan, bisa menghindari kebangkrutan dengan pinjaman dari bank. Namun, jika pinjaman bertambah terus karena rugi terus,
sehingga tidak mungkin kembalikan pinjaman akan tetap berkembang kerutan. Walaupun tidak ada rugi jika tidak ada laba, tidak bisa memelihara dan memperbarui mesin dan peralatan. Tidak bisa menaikkan upah karyawan sehingga karyawan berbakat akan pindah ke perusahaan lain. Tidak bisa menyediakan dana untuk pengembangan produk baru dan merintis pasar baru. Maka perusahaan menuju ke kebangkrutan secara beransur-ansur. Alasan kenapa perusahaan harus berusaha untuk menambah penjualan dan memangkas biaya, karena perusahaan harus menciptakan laba yang layak sehingga bisa menghindari kebangkrutan. 10. Mekanisme berbeda antar negara. Persoalan terbatas, perseroan terbatas ditentukan oleh undang-undang perseroan terbatas di negara masing-masing. Ada perbedaan pada bagian rinci di mekanisme, namun mesti sama dalam garis besar. Lagi pula, sebagaimana tersebut di atas, hubungan antara perusahaan dan karyawan, serikat pekerja dan masyarakat juga berbeda berdasarkan kebudayaan, sejarah, agama, dan lain-lain di negara masing-masing. Tentu saja skema perpajakan dan pengupahan berbeda di negara masing-masing. Namun ada skema yang umum antara semua perusahaan di seluruh dunia, yaitu penggunaan tata buku ganda. Dalam seminar ini, mekanisme perusahaan sudah dipaparkan secara kualitatif, tapi harus berdasarkan tata buku ganda jika dipaparkan secara kuantitatif. Sekian. Terima kasih.